Selamat sore, umat yang terkasih. Diharapkan kembali untuk duduk berjaga jarak, menggunakan hand sanitizer dan tetap menggunakan masker. Lalu untuk selama misa berlangsung, diharapkan umat untuk tetap duduk dari awal misa hingga akhir misa. Untuk bagian komuni, pada saat berbaris diharapkan untuk menjaga jarak juga dan akan dibagikan hand sanitizer oleh pengurus. Persembahan bisa diberikan sebelum misa ataupun setelah misa berakhir. Ingatkan kembali setelah misa berakhir, diharapkan umat untuk tidak berkumpul di depan gereja. Sekian pengumuman dan marilah kita siapkan hati untuk mengikuti misa ini. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab kedua Tawarikh. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia.
Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah dari hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Kita berkumpul kembali di gereja Kobe Jewel Center Jogja ini setelah 2 bulan kira-kira kita tidak memiliki misa bersama dalam bahasa Indonesia.
kita berkumpul kembali di sini. Namun kita sekarang ini dalam masa Prapaskah minggu keempat. Kita diundang untuk bertobat. Kita diajak setiap tahun untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang saat ini mungkin sakit karena penyakit yang diderita dan segala macam problem yang ada baik di Jepang maupun di tanah air kita. Kita semua berkumpul karena satu iman akan Yesus Kristus, di mana masa Prapaskah ini kita melihat kembali kehidupan iman kita. Kita diajak untuk bertobat dan juga melihat kembali Yesus yang di atas kayu salib, yang memberikan dirinya seutuhnya agar kita diselamatkan. Maka dalam bacaan Yohanes pada kali ini, meskipun tahun B adalah Markus, tetapi minggu keempat ini diambil dari Yohanes. Suatu ayat yang sungguh buat kita umat Kristiani, umat Katolik, sungguh sangat menjadi ayat emas, yaitu ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita melihat salib Yesus ini, di gereja ini tidak ada salibnya Yesus yang bangkit. Umumnya merupakan salib seperti ini. Nah, salib ini buat kita orang Katolik memiliki tradisi yang sangat lama. Dan kalau kita masuk ke dalam gereja Katolik, ciri khas salib Katolik adalah memiliki tubuh Kristus. Kalau kita ke gereja Protestan, tidak ada tubuh Kristusnya, hanya salib. Maka ketika saya datang ke gereja saya di Bukonoso kali pertama 2 tahun yang lalu, saya melihat salib yang besar itu, tidak ada tubuh Yesusnya. Ini gereja Katolik atau Kristen. Setelah itu saya pasang lukisan dari Dali, pelukis terkenal dari Spanyol yang indah sekali. Saya besarkan lalu saya taruh di bawah salib besar itu yang tanpa korpus. Namun demikian, salib ini buat kita semua orang Kristen baik Protestan atau Katolik memberikan makna yang sungguh sangat mendalam. Tanpa salib Kristus, tanpa kematian Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Kita hanya berbicara omong kosong mengenai iman kita. Tapi karena Yesus yang menebus umat manusia, bukan hanya pengikut Yesus yang sudah dibaptis, tapi seluruh umat manusia. Karena arti dari kata Yesus adalah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Maka salib Yesus ketika kita melihat, seperti para santo-santa ketika mereka berdoa di tempatnya sendiri-sendiri melihat salib itu, kadang-kala ada suatu inspirasi spiritualitas yang tercurahkan. Lalu kalau kita melihat dalam suatu salib seperti ini, biasa tertulis INRI di atas kayu salib itu, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Yesus adalah orang Nazaret, raja orang Yahudi artinya. Namun kita hidup di Jepang ini, melihat tulisan INRI, kita bisa memberi makna yang lain meskipun tidak umum. INRI kalau tengahnya ditaruh kepala Yesus yang berbentuk O, menjadi kata Inori. Maka ketika kita melihat Yesus di atas kayu salib dengan tulisan INRI, maka kita pun diundang untuk berdoa. Inori berarti berdoa. Maka kita pun yang hadir di sini melihat sisi batin kita
kehidupan kita secara nyata dari sehari-hari, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai kepala rumah tangga, maupun sebagai seorang yang jomblo, single, baik cowok maupun cewek, maka kita pun diundang untuk sekali lagi memberi makna atas salib ini dalam kehidupan kita. Seringkali salib membawa kita pada kelemahan, pada depresi, namun melalui salib kita melihat suatu harapan yang tercerahkan dalam iman kita. Maka sebentar lagi kita akan memasuki dalam masa minggu Pekan Suci, mulai tanggal 28 akan ada misa di gereja Mukonoso tempat saya tinggal. Minggu Palma, mulai dengan Minggu Palma kita memasuki masa Pekan Suci. Barangkali kita semua tidak bisa mengikuti hari Kamis Putih, Jumat Agung, lalu malam Paskah hari Sabtu, dan juga hari Easter-nya pasti ada misa di gereja Mukonoso tanggal 4. Lalu saya mengundang umat semua untuk kembali merayakan pesta iman ini, bukan hanya dalam misa bahasa Indonesia seperti sekarang ini, tetapi juga di kala masa corona ini. Sekali lagi saya mengundang untuk misa secara apapun yang bisa kalian rayakan. Seperti kita ketahui, misa online banyak sekali di Indonesia, bahasa Indonesia, dan juga ketika kita hadir di Jepang ini, kita diundang sebagai pembawa warta gembira, bukan hanya melalui misa bahasa Indonesia ini saja, tetapi kita diundang untuk masuk ke dalam gereja lokal di mana kita berada. Beberapa dari antara kalian, ada yang dari Nara, ada yang dari Siga, jauh ya. Jadi kalian meskipun bebas, tetapi kalian menjadi duta orang Indonesia, hadir di gereja lokal, menjadi misionaris dengan cara Anda. Maka saya sebagai ditunjuk Usman Agung Lusaka untuk menangani orang asing, khususnya orang Indonesia, senang sekali bisa berkumpul sebagai orang Indonesia, misa bahasa Indonesia. Namun demikian kita juga diundang untuk berpartisipasi dalam gereja lokal di mana kita berada. Mungkin sulit karena bahasa dan tidak kenal siapapun, namun disitulah iman kita ditantang. Apakah kita menjadi umat yang terbuka kepada gereja lokal dimanapun kita berada? Maka sekali lagi Yesus menawarkan cinta kasih secara universal, bukan hanya dalam kelompok saya, umat bahasa Indonesia misalnya, ataupun umat bahasa Jepang, tapi juga dimanapun kita berada, kita diundang untuk menjadi pewarta, menjadi misioner dalam iman. Maka saya tidak akan berlama-lama berbicara di sini. Saya mengundang semuanya untuk memperbarui iman kita. Dalam pembaruan iman kita ini, kita percaya bahwa Yesus hadir dalam situasi dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa syahadat para rasul, rumusan singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga
Ia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Bagi gereja, persekutuan Kristus, semoga Bapa mendorong gerejanya agar selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Semoga Bapa memberkati mereka semua untuk menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa-doa kami dan buatlah kami pantas kau kasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, sebab demi keselamatan kami, para putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemuliaan hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Engkau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah
Sucilah Engkau di antara Bapa dan Putra, sucilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Thomas Aquinas, Maida, Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, dan damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersama.
dan bersama Roh. Marilah kita sampaikan salam damai satu-sama. Salam damai. Inilah anak domba Allah, Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Aku percaya
kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ulman, silakan. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih telah menghadiri misa pada hari ini, dan terima kasih kepada Romo Denny yang sudah melaksanakan misa pada hari ini, dan tak terlupakan oleh pengurus yang sudah bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Lalu untuk pengumuman hari ini, seperti yang sudah tertulis jadwal misa untuk bulan ini dan bulan depan ada di grup Kelkat di bagian notes-nya. Bagi yang belum masuk grup Kelkat bisa memberitahukan saya untuk dimasukkan ke grupnya. Untuk pengumuman lainnya, apakah ada yang baru datang ataupun yang ingin keluar dari Kansai, bisa sepatah dua kata. Ya, pengantin baru silakan masuk. Oh, boleh yang pengantin baru juga. Berdua silakan. Berdua katanya. Dimas sama Mega. Kita sambut just married couple. Mari berikan tepuk tangan. Wah, jadi deg-degan nih. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Romo Denny dan juga teman-teman Kelkat saya atas tempat dan juga waktunya. Jadi seperti yang dikatakan Romo, terima kasih sebelumnya atas doa teman-teman Kelkat tahun lalu pada bulan Oktober kami pada akhirnya bisa dibilang berhasil ya untuk merayakan pernikahan di Indonesia. Jadi pada tanggal 7 Oktober melakukan pernikahan. Jadi melakukan pernikahan di Indonesia pada tanggal 7 Oktober. Dan puji Tuhan dari situ saya duluan ke Jepang, kembali ke Jepang, dan pada bulan Januari tanggal 2 istri saya Margarita Mega Puspita pada akhirnya juga berhasil menyusul ke Jepang, dan juga pada akhirnya kami bisa tinggal bersama di Prefektur Shiga. Sekali lagi terima kasih banyak atas doanya. Nah, mungkin sudah 3 bulan berlalu, tapi Mega juga sedikit mau perkenalan. Perkenalkan, nama saya Margarita Mega Puspita, biasa dipanggil Mega. Saya baru sampai di Jepang ini Januari awal kemarin, sebelum penutupan buat para WNA. Kemarin sempat untungnya kami sama guru buat urus segalanya. Ya, masa pandemi ini penuh tantangan, khususnya untuk para yang berjuang pernikahan pasti juga merasakannya, dan kami juga sempat merasakan gejolak pandemi ini luar biasa. Tapi puji Tuhan diberikan jalan. Waktu itu juga sempat dibantu Romo Denny untuk persiapan MRT-nya juga. Kita MRT terpisah juga yang harusnya kita bersama, tapi saya di Jakarta sendiri, Dimas di sini Kanonik. Oh ya, Kanonik, sorry Romo. Dan Kanonik dibantu dengan Romo Denny. Jadi Dimas dengan Romo Denny dan saya dengan Romo di Jakarta. Jadi kita terpisah untuk kanoniknya. Biasanya kan kalau kanonik kan sepasang bersama-sama, tapi kebetulan kita diperbolehkan untuk terpisah seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya. Semoga bisa Menjalin persahabatan ke depannya. Yoroshiku onegaishimasu. Terima kasih. Terima kasih Kak Mega dan Kak Dimas. Selamat atas pernikahannya. Semoga langgeng. Lalu untuk yang baru datang, sepertinya ada wajah-wajah baru. Kak Andrea, mana ya Kak Andrea? Silakan Kak. Silakan. Yang baru datang, maaf saya absen dulu. Mungkin boleh perkenalan di tengah nama dan sedang ngapain di sini. Terima kasih. Selamat sore Pastor. Nama saya Andrea. Saya dari KKI Tokyo, terus baru pindah ke Kobe tahun lalu pas banget corona, jadi nggak ada misa sama sekali. Cuma waktu itu memang punya lumayan banyak kenalan, jadi masuk ke grup Kelkat duluan, terus kenalan sama El. Jadi ya yoroshiku onegaishimasu kalau keren. Terima kasih Kak. Selamat datang Kak Andrea. Semoga
bisa menjalin persahabatan di kakak. Lalu bagi yang ingin keluar Kansai ataupun pulang ke Indonesia, apakah ada sepatah dua patah kata? Ada? Apakah ada mungkin kakak di sana? Silakan, silakan. Selamat sore semuanya, saya Monica. Pindah. Oh ya, sorry. Jadi tahun ini saya akhirnya lulus sekolah S2 dan mulai dua minggu lagi bakal pindah ke Tokyo. Pindah jadi member kakak di Tokyo lagi. Itu sempat di Tokyo sebentar. Jadi mulai ini bisa terakhir kayaknya di sini minggu depan. 2 minggu lagi udah nggak bisa ikut. Jadi ya saya mau ngucapin terima kasih buat semuanya, buat kebersamaan selama ini. Terima kasih buat Romo dan ya semua pengurus-pengurus yang sudah selama ini mengadakan misa di Kobe ini. Ya semoga ya tetap berjalan dengan baik-baik saja. Gitu aja Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kepada Ada yang akan kembali ke Indonesia? Nggak ada? Belum ya? Masih ada kesempatan untuk bulan depan. Terima kasih banyak atas dua patah katanya. Ada yang datang, ada yang pergi. Semoga sukses di Tokyo. Amin. Sekian dan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk L, kelompok koordinator semuanya ini, dan juga semua yang sudah hadir di sini. Bulan depan masih ada yang sama di sini, jam yang sama. Bukan saya, tapi Romo harus juang karena saya berhalangan hadir. Jadi silakan datang seperti biasa, seperti dijadwalkan. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anakmu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan berita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup. Sampai
bisa maju ke depan untuk foto bersama.